Sejumlah narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran COVID-19 kembali melakukan tindak pidana di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi kejahatan mereka beragam mulai dari penjambretan, pencurian ponsel hingga mobil. Pemicu ulah residivis ini pun sama, yaitu mereka butuh uang untuk bertahan hidup. Maling sana, maling sini. Itulah yang dilakukan sejumlah narapidana pasca bebas melalui program asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Ada yang kembali menjambret, menjadi kurir narkoba, mencuri ponsel hingga kendaraan bermotor. Beberapa daerah di mana para napi asimilasi kembali berulah, diantaranya Pontianak, Jakarta, Surabaya, dan Bali. Aksi mereka dipicu sulitnya mendapat pekerjaan, terutama di tengah pandemi corona. Bayangkan, mencari kerja di Indonesia tidaklah mudah. Kondisi lalu semakin diperparah dengan adanya pandemi wabah COVID-19. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, ada sekitar 100.000 lebih perusahaan yang terimbas COVID-19, tercatat per 16 April 2020. 83.546 perusahaan di sektor formal dan 30.794 perusahaan di sektor informal, dengan jumlah karyawan 229.789 orang di PHK. Seperti yang dilansir cnnindonesia.com, inilah yang dikhawatirkan oleh pihak Polri. Pembebasan ribuan napi melalui program asimilasi namun tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabahar Polri, Komjen Agus Andrianto menyatakan, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru, karena saat dibebaskan mereka akan sulit mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah COVID-19, yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial ekonomi serta keamanan. Pihak Polri akan melakukan berbagai upaya antisipasi agar kejahatan serupa tidak terjadi, di antaranya kerjasama dengan pemerintah daerah hingga tingkat RT RW untuk melakukan pengawasan. Menurut pengamat sosial Desi Indira Yasmin, keputusan program pembebasan napi sebagai upaya pencegahan COVID-19 adalah contoh kebijakan yang tidak memperhitungkan dampak sosialnya. Program asimilasi ini dikeluarkan itu justru dalam kondisi masyarakat yang tidak normal. Artinya, secara umum pun pada saat ini masyarakat kita sedang mengalami banyak sekali perubahan dan juga banyak mengalami masalah-masalah, terutama justru sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi sosial, dan sendi-sendi budaya yang mengalami banyak goncangan dan perubahan. Tekanan-tekanan ekonomi, sumber-sumber penghasilan, dan lain sebagainya, apakah pemerintah sudah bisa menjamin bahwa mereka bisa mendapatkan sumber penghasilan yang layak, yang cukup untuk mereka bertahan hidup di luar lapas? Itu yang sebenarnya harus diperhitungkan sebelum kebijakan ini diambil. Hingga 20 April 2020, Kementerian Hukum dan HAM mencatat ada 38.822 narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, aksi kriminalitas sangat berpotensi terjadi. Makan sulit, sementara mencari uang semakin rumit. Pemerintah harus berjibaku mencari solusi di tengah pandemi yang dapat membangkitkan semangat masyarakat Indonesia tanpa dibayangi rasa ketakutan. Anur Gewang, CNN Indonesia. Ya, sejumlah napi program asimilasi dan integrasi menjadi residivis dan terciduk di beberapa daerah. Kasus ini pun menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM membebaskan 38.822 narapidana melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bagaimana sebetulnya pengawasan yang dilakukan Kemenkumham terhadap para napi asimilasi ini dan faktor apa yang membuat para napi tersebut kembali melakukan tindak kejahatan setelah dilepaskan dari rutan seperti itu. Kita akan coba bahas malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio semuanya. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Pak Nugroho, PLT Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM lewat sambungan telepon. Selamat malam Pak Nugroho. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nugroho, terima kasih sudah bergabung. Tahan dulu di ujung telepon Anda, saya akan menyapa juga Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. Selamat malam Pak Asep. Assalamualaikum.
Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep sudah bergabung. Saya juga akan menyapa Pak Leopold Sudaryono, kriminolog yang lewat sambungan Skype bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, Bung Leopold. Selamat malam, Mas. Baik, nanti Anda akan mencermati ya seperti apa sebetulnya tanggapan ataupun bacaan Anda dari sisi kriminologi tentunya soal ex ataupun mantan napi ini yang hasil program asimilasi yang kemudian berulah kembali seperti apa. Tapi sebelumnya saya akan ke Pak Nugroho dulu. Pak Nugroho, jadi pertanyaannya yang paling utama adalah bagaimana pengawasannya Pak terhadap napi-napi yang sudah dibebaskan lewat program asimilasi ini? Karena meskipun jumlahnya masih sedikit, tapi fakta di lapangannya ada sejumlah di antara mereka yang kembali menjadi residivis, mengulang kembali kejahatannya di masa yang tengah sulit seperti ini, Pak Nugroho. Ya, sebelumnya selamat malam Pak Asep Adi Saputra, Kombes Asep Adi Saputra, Kabak Penum Divisi Humas Polri. Selamat malam Pak Leo, kriminolog kita. Ya. Ya, selamat malam, Pak Nugroho. Pak Nuk. Saya ingin koreksi sedikit bahwa sampai hari ini yang keluar 38.875 orang. Oke. Program asimilasi 36.670, integrasi 2.205. Ya. Sampai hari ini walaupun dari Bareskrim Polri yang telah terkonfirmasi di Bareskrim Polri, saya baca di Detikcom adalah 27 narapidana. Tapi menurut data kami 32, di seluruh Indonesia 32 orang. Nah, dengan pertanyaan bagaimana pengawasannya, jadi pada saat mereka dikeluarkan, kewajiban Kalapas Karutan, Kepala Lembaga Pembinaan Anak, mesti berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat, khususnya kepada Polri, bahkan sedapat-dapatnya dengan TNI dan dengan Pemda. Nah, kemudian diserah terimakan dengan kejaksaan, karena kejaksaan juga sesuai dengan peraturan perundangan juga mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap narapidana yang melaksanakan integrasi. Ya. Nah, kemudian diserah terimakan kepada Kabapas, Balai Pemasyarakatan. Tugas Balai Pemasyarakatan melakukan pembimbingan dan pengawasan. Dalam melaksanakan pembimbingan pengawasan wajib nih berkoordinasi dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dan sekarang bahkan dengan Pemda dan Pamong Praja setempat. Nah, model pengawasan dan pembinaan di masa pandemi COVID-19 ini menggunakan daring. Ya, saya kira demikian. Oke, jadi menggunakan daring itu seperti apa detailnya, Pak Nugroho, untuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawasan tadi ya? Ya, jadi pada saat pengeluaran nih, mesti ada surat pernyataan nih dari narapidana, yaitu yang pertama alamatnya mana, kan begitu. Terus yang kedua surat pernyataan tidak boleh keluyuran, karena ini asimilasi di rumah nih. Yang ketiga mesti menjaga protokol kesehatan, menjaga supaya tidak menjadi menular atau tertular COVID. Nah, yang keempat mesti mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pembimbingan pengawasan. Nah ini surat pernyataan itu diserah terimakan pada saat serah terima orangnya juga serah terima surat pernyataannya kepada Bapas. Nah, dengan dasar itu Bapas melakukan pembimbingan dan pengawasan. Nah, menggunakan daring itu baik video call, baik video conference maupun baik telepon. Kalau dia tidak bisa video call pakai telepon. Oke. Jadi sekitar 30-an orang yang tadi Pak Nugroho sebutkan itu menjadi residivis lagi. Pengawasannya apa? Apakah kemudian kebobolan kah atau seperti apa? Karena kan harusnya kan diawasi lewat daring dong. Ini 32 ini sudah terkonfirmasi. Jadi petugas Bapas mendengar berita informasi ada pelanggaran mesti koordinasi dengan Kapolsek atau Kapolres setempat. Betul atau tidak, kan begitu. Perintah pimpinan, ya begitu perintah pimpinan, kalau memang betul sudah ditangkap diambil, tapi tidak mungkin seperti itu karena nanti Polsek maupun Polres akan melakukan pemeriksaan, membuat berita acara, kan begitu. Diproses ini tindak pidana yang barunya. Oke, jadi sebetulnya para napi asimilasi dan integrasi ini memang ada di bawah tanggung jawab dari Balai
pengawasan tadi ya, pemasyarakatan. balai pemasyarakatan tadi ya, Iya. Pak Nugroho ya. Oke, Iya. dan ke sekitar 30-an orang ini sejauh ini bagaimana sebetulnya pengawasannya tadi? Oh, kalau 32 orang ini posisinya, ya posisinya nih sekarang Ya. nih. Ah, Kalau satu di kepolisian, ada yang masih dalam pencarian kan begitu. Oke, Ada yang sudah di strafsel di Oke. dalam rutan gitu terdekat. Ada yang di strafsel di rutan ya. Mm-mm. Sebagian besar adalah di kepolisian, di proses pidana yang terbaru. Dan kita tidak boleh bisa mengganggu-gugat. Proses pidana yang baru langsung oleh Bapas dicabut sementara asimilasi atau pembebasan bersyaratnya. Dan untuk selanjutnya nggak boleh. Tahun ini nggak boleh dapat remisi. Tahun ini tidak boleh asimilasi dan PB lagi. Oke. Dan kemudian ditambah dengan pidana yang baru, yaitu sudah biasa seperti itu. Kami memang protapnya seperti itu. Oke. Jadi justru semakin berat sebetulnya hukumannya Semakin kalau berat. nantinya Semakin berat. tertangkap lagi. Baik, Pak Nugroho tahan dulu di ujung telepon Anda sambil mungkin saya minta tolong Pak agak dikecilkan volume suara televisi Anda karena feedback di sini. Saya ke Pak Asep kalau begitu. Pak Asep, ada koordinasi ya, maksudnya tadi dikatakan oleh Pak Nugroho kepada kepolisian, kejaksaan, RT, RW, dan lain sebagainya. Nah, setelah kemudian dilepaskan lewat program ini, ada sekitar 38 ribuan orang tadi, sejak dilepaskan sampai dengan hari ini bentuk antisipasinya seperti apa Pak dari pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengawasi begitu atau menjaga keamanan terhadap mengantisipasi berulahnya kembali para napi asimilasi ini, Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat malam Pak Nugroho dan juga Pak Leo. Selamat malam. Sebagaimana regulasi yang sudah diatur ya atau ditetapkan, maka dalam pelaksanaan pemantauan atau pengawasan kegiatan asimilasi ini terhadap para napi dan juga integrasi, itu kita sudah berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan dan juga balai pemasyarakatan. Setiap jajaran kepolisian daerah sudah dikoordinasikan dan kemudian juga Polres dan demikian juga Polsek. Namun memang pada prakteknya kita juga masih perlu peningkatan untuk koordinasi itu terkait dengan bagaimana pengawasan mereka terhadap keseharian. Sebagaimana ketentuan yang sudah disampaikan Pak Nugroho, sebenarnya kalau napi yang sedang asimilasi ini kan ada aturan bahwa mereka tidak boleh keluar dari kediamannya atau rumahnya. Maka tadi untuk pengawasan melalui virtual itu sangat efektif menurut saya. Kemudian koordinasi kita yang lain adalah seperti sekarang ini kita sedang menangani beberapa kasus kejahatan yang melibatkan para napi yang sedang asimilasi ini. Kita yang menangani di awal, kemudian nanti ada proses lanjutan dari pihak lapas, dan kemudian pada waktu tertentu yang akan datang, kita akan memproses lanjutan dari kasus kejahatan yang mereka lakukan hari ini. Seperti itu, Mas. Oke. Pengawasan dalam bentuk yang lain ada tidak, Pak Asep, selain kemudian lewat virtual tadi itu ya? Karena kan pada akhirnya yang kita tahu sampai hari ini memang ada sejumlah 30-an orang tadi yang kembali berulah lagi begitu melakukan aksi kejahatan dengan beragam ya motifnya, ada yang pencurian, penjambretan dan lain sebagainya, Pak. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa perpanjangan tangan tugas kepolisian ini kan sampai mencakup ke seluruh desa ya, di mana ada Polsek di situ, lalu ada Babit Kamtibmas. Sebagai satuan kepolisian terdepan, Polsek serta juga dari Babit Kamtibmas ini setelah mendapat tembusan ya dari pihak Polda yang juga mendapatkan tembusan juga dari pihak lapas, kemudian melakukan pengawasan terhadap para napi-napi yang berada di wilayahnya seperti itu. Kemudian juga hal yang penting selain mengawasi para napi ini, disampaikan bahwa tugas Polsek dan juga pihak Babin Kamtibmas supaya membantu mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga bisa ada proses menerima dengan baik dan para napi pun dapat berbaur dengan baik kepada masyarakat. Gitu. Oke, baik. Pak Asep, data yang terbaru dari pihak kepolisian sebetulnya sudah berapa jumlah mereka yang tadinya napi kemudian dapat program asimilasi integrasi tapi tertangkap lagi ini melakukan kejahatan, Pak? Ada berapa jumlahnya pastinya?
Pak Nugroho, mohon izin nanti mungkin kita perlu adanya sebuah konfirmasi data Ya, Pak Nugroho. karena kan tadi berbeda kan jumlahnya. Ya, Pak Nugroho mengatakan tadi ada 32 ya. 32, Pak. Ya, salah satu media online tadi mengabarkan 27. Kemudian sampai dengan sore ini data yang tercatat di kami itu ada 28 ya, napi yang melakukan kejahatan kembali. Napi yang sedang asimilasi ya. Kemudian perinciannya ke 28 ini, yang pertama dari Polda Jateng itu 8 tersangka, ya, terlibat dalam kasus curanmor, curat, dan pelecehan seksual. Kemudian di Polda Kalimantan Barat ada 3 tersangka, kasus curanmor, ya. Kemudian Polda Jatim 2 tersangka, kasus curanmor. Polda Banten 1 tersangka, kasus pencurian. Polda Kaltim 2 tersangka, kasus pencurian dan penipuan. Polda Metro Jaya 1 tersangka dengan kasus curas, ya. Polda Kalsel atau Kalimantan Selatan 2 tersangka dan kasus pencurian dan pemberatan. Kemudian Polda Kaltara 3 tersangka, kasus pencurian, curas dan curat. Polda Sultan 1 tersangka dengan kasus pencurian. Polda NTT 1 tersangka dengan kasus penganiayaan. Dan Polda Sumut 4 tersangka dengan kasus curas dan pencurian. Jadi totalnya 28 napi yang sedang melaksanakan untuk menjalani asimilasi ini yang terlibat beberapa kasus kejahatan yang saya sebutkan tadi. Oke, 28 jadi totalnya yang saat ini ada di pihak kepolisian dan tersebar di sejumlah daerah. Bung Leo, dari kacamata Anda, pendapat Anda, apa yang kemudian membuat para napi asimilasi ini justru berulah kembali? Apakah ini memang karena pengawasannya kah yang lemah atau memang situasinya ketika mereka keluar juga tidak punya pilihan yang lain, sementara mungkin ada kesempatan di sana di masa pandemi ini sehingga bisa berulah kembali? Seperti apa menurut Anda? Tapi dijawabnya nanti ya Bung Leo, kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Dua narapidana yang dibebaskan lebih awal karena program asimilasi kembali ditangkap oleh polisi. Keduanya kedapatan melakukan pencurian dengan modus pembobolan toko ponsel di Pekanbaru Riau. Kepolisian sektor Pekanbaru Kota menangkap 4 pelaku pencurian dengan modus pembobolan toko ponsel di Jalan Cempaka, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru Riau. Selain menangkap 4 tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil curian berupa 46 unit ponsel berbagai merek, 1 unit laptop, sejumlah benda tajam dan linggis yang digunakan untuk membobol toko. 2 dari 4 tersangka merupakan napi asimilasi yang dibebaskan lebih awal lewat program Kementerian Hukum dan HAM atas pencegahan pandemi COVID-19 pekan lalu. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat kembali melakukan kejahatan karena terhimpit ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari. Kebetulan pelakunya ada 5, namun yang ketangkap masih 4, yang 3 asimilasi, tapi yang ditangkap oleh pihak Polsek Pekanbaru Kota 2 orang, yang 1 masih di PO. Nah, 2 orang ini merupakan asimilasi. Jadi melakukan baru 1 minggu melaksanakan asimilasi, kemudian melakukan kejahatan lagi, membongkar toko itu di Jalan Cempaka. Atas perbuatannya, keempat tersangka terancam dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Rian Novitra, Pekanbaru, Riau. Baik, kami lanjutkan. Saya langsung ke Bung Leopold Sudaryono, kriminolog Australian National University. Bung Leo, jadi bagaimana pendapat Anda soal napi asimilasi yang berulah kembali ini? Faktor apa yang menurut Anda ini terjadi lagi, ataukah pengawasan atau bagaimana? Halo. Ya, Bung Leo, Anda mendengar suara saya? Iya, iya. Ya, silakan, Bang. Jadi begini, Mas. Saya kira ini sesuatu yang patut kita jadi keprihatinan kita ya mengenai pengulangan kejahatan ini. Tapi dalam kondisi normal pun, jika kita lihat datanya, seluruh dunia ini pencurian dan penyalahgunaan narkoba memang jadi 2 jenis kejahatan, profil kejahatan yang pasti selalu berulang. Begitu juga kalau kita lihat dalam kondisi sebelum COVID ya, sebelum pandemi, secara umum setiap tahun datanya memang seperti itu, pencurian dan juga untuk
penyalahgunaan narkoba. Kita lihat saja data tahun lalu ya, dari sekitar 271.000 napi dan tahanan yang ada di lapas rutan, itu 27.000 orang atau 10,18% adalah mereka yang melakukan pengulangan kejahatan. Ya, jadi 10,18%. Itu angka dalam kondisi normal. Ya. Nah, kita lihat mereka yang mendapatkan asimilasi dan integrasi PB setiap tahun itu sekitar 10% itu gagal dalam programnya. Oke. Ya. Tahun lalu 2019 itu ada 353 orang yang kemudian gagal melakukan asimilasi dan PB sehingga harus dicabut dan kembali lagi masuk ke dalam lapas menjalankan sisa hukuman. Ya. 353. Nah, jadi menurut saya ini sesuatu yang kita normalitas setiap tahun, ini angkanya masih rendah yang terjadi sekarang. Ya. Sekarang ini 32 dari 38.000. Ya. Itu artinya angkanya hanya sekitar 0,06%. Tetap jadi concern kita, tapi ini sesuatu yang selalu terjadi setiap tahun. Oke. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya memang secara umum pidana penjara itu tidak efektif pada satu penyalahgunaan narkoba, Oke. karena itu tidak mengobati persoalan adiksi ketergantungan mereka. Ya. Ya, justru dikirim ke dalam penjara, angka pengulangannya semakin tinggi. Kemudian juga untuk pencurian, ini memang tipe kejahatan kambuhan, Mas, di seluruh dunia. Ya. Hampir bisa dipastikan, dan kalau Mas ingat dalam kondisi normal pun, ya, yang sering dimuat di media-media adalah ditangkap napi pencuri. Karena ini memang tipenya selalu berulang. Oke. Nah, tapi ini beda, Mas, dengan narasi yang menurut saya berkembang dan jadi kekhawatiran saya bahwa hati-hati ada gelombang pembunuhan, perkosaan, penjaraan. Ini profilnya sama sekali berbeda nih, dan kita harus hati-hati dengan itu. Tapi Bung Leo, jadi kalau memang betul misalnya pencurian atau narkoba itu potensi pengulangannya sangat besar sekali. Tapi kalau kemudian ini mereka berulah kembali setelah dilepaskan ini, kan ada pengawasan yang tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Nugroho begitu. Nah, ini harusnya bagaimana pengawasan terhadap napi asimilasi dan juga integrasi ini menurut kacamata Anda? Nah, menurut saya napi yang kembali ke masyarakat itu perlakuannya harusnya seperti warga masyarakat yang pulang mudik ke kampung halamannya. Ya. Ini ada satu contoh kebijakan yang menarik di Pati, di mana Bupati memerintahkan jajaran di bawahnya, camat lurah, setiap napi yang kembali itu wajib melakukan isolasi mandiri di keluarga dengan diawasi RT dan RW. Jadi kembalinya napi ke masyarakat ini bukan pertama-tama dianggap sebagai problem keamanan, tapi dilihat sebagai problem kesehatan, sebagai problem reintegrasi sosial. Jadi mereka harus melakukan isolasi mandiri dulu untuk memastikan mereka tidak positif COVID. Itu disupport keluarga, RT RW membantu menyediakan logistik. Ya. Yang kedua, dengan begitu akan membantu melakukan pencegahan mereka pengulangan. Ya, karena mereka dalam isolasi mandiri dan diawasi oleh keluarga dan RT RW. Jadi persis seperti orang yang mau pulang mudik. Nanti dulu, kamu harus isolasi dulu. Seperti itu, Mas. Oke, baik, saya ke Pak Nugroho. Pak Nugroho, sebetulnya tadi yang disampaikan Bung Leo juga memang menjadi bagian juga ya dari program asimilasi dan integrasi ini supaya mereka tidak boleh keluar dulu, diawasi dan lain sebagainya. Setelah meskipun angkanya masih cukup kecil sebetulnya 28 kasus tadi menurut Pak Asep, evaluasi ada tidak Pak Nugroho untuk para napi asimilasi dan juga integrasi ini? Iya, betul. Pak Menteri perintah langsung kemarin by telekonferensi ke seluruh Kakanwil, tadi setelah pasca rutan, kata pas begitu. Untuk selanjutnya walaupun secara peraturan perundangan boleh, tapi khusus untuk narkoba pengguna ya, dan untuk kasus pencurian, penjambretan, supaya dilihat lagi, dipertimbangkan lagi, jangan sampai keluar. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua menyambung apa yang dijelaskan oleh Pak Leo bahwa keterlibatan masyarakat. Jadi keberhasilan pembinaan itu sebenarnya kan 3 pilar. Satu pembinanya, yaitu petugas pemasyarakatan.
kemudian yang kedua adalah yang bersangkutannya mau bener apa enggak nih. Terus yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat. Nah ini sudah dibuktikan ini, Pak Leo tadi menyampaikan, saya sebut saja beberapa bapas dengan keterlibatan masyarakat dan aparat begitu ya, yaitu di Bapas Cilacap, di Bapas Pati, di Bapas Jember, di Bapas bahkan Pemda, beberapa Pemda Lampung itu malah mereka yang dibebaskan asimilasi diberikan kartu prakerja ya, begitu ya. Prakerja bahkan begitu. Bahkan bupati, jadi kalau di Lampung itu langsung Pemda satunya. Kalau di Pati itu Bupati Pati langsung membuat surat edaran. Kalau di Cilacap itu seluruh aparat, polisi, TNI, Pemda, Pamong Praja malah langsung terjun melakukan pembinaan. Bahkan di antara mereka seperti di Semarang itu melibatkan yang asimilasi oleh Polri ketika melaksanakan bakti sosial begitu. Jadi luar biasa sebetulnya ini. Nah, pesan saya itu hal-hal yang menakutkan singkirkan dulu. Terus sekarang bagaimana ini di tengah Covid ini? Sebagian para aparat kepolisian dan TNI justru melibatkan mereka sambil membina, sambil mengawasi, melibatkan mereka malah untuk kegiatan-kegiatan yang amat sangat sosial kemanusiaan. Dan dengan ini terima kasihlah begitu ke jajaran Polri dan TNI. Terima kasih sekali begitu dan sungguh membanggakan gitu ya. Mengharukan menurut saya kan begitu. Oke. Tapi kembali ke evaluasinya, jadi sudah ada imbauan juga ya dari Pak Menteri atau bagaimana, Pak Nugroho? Ya. Ada 3 hal begitu ya yang menonjol, ada 4 hal. 1, setiap pengeluaran harus koordinasi dengan kepolisian, TNI, Pemda, bahkan Pamong Praja, dengan para pekerja sosial, kelompok masyarakat pekerja sosial dengan LSM gitu. Itu harus tuh nomor 1. Terus yang kedua itu pokoknya no pungli, tidak ada pungli. Terus ketiga jangan lupa adalah harus memperhatikan protokol kesehatan mesti begitu. Nah yang keempat nih ini yang terbaru adalah hati-hati ketika mau mengeluarkan yang kasus pencurian, penjambretan, pencopetan sekitar itu hati-hati. Bila perlu tunda dulu, bila perlu tidak sampai yakin begitu. Ambil langkah-langkah, mungkin koordinasi dulu bila perlu begitu. Bila perlu silakan dulu ke kepolisian, ibaratnya seperti itu. Nanti di lapangan akan ada, Pak ya. Oke, saya ke Pak Asep. Pak Asep, dari kasus-kasus yang ditangkap ini Pak, yang mengulangi kembali kejahatan ini, rata-rata apa motifnya Pak? Apa faktornya apa? Ya, yang pertama dari hasil pendalaman kita, dari beberapa tersangka ini, semua memiliki latar belakang terkait dengan ekonomi. Karena sebagaimana kita tahu, kebanyakan para pelaku kejahatan ini, ya awalnya melakukan kejahatan karena juga terdorong ekonomi. Kemudian setelah mereka menjalani 2/3 masa pidananya itu, lalu dikeluarkan dalam asimilasi, dan belum adanya sebuah kesiapan ya dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya itu, maka ada sebuah kecenderungan mereka akan melakukan kembali dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya itu, seperti itu. Oke, jadi memang faktor ekonomi yang rata-rata menjadi motivasi utama ya Pak mengulangi perbuatan ini? Ya, faktornya sangat dominan ya terkait dengan ekonomi itu. Oke, saya ke Bung Leo lagi. Bung Leo, di tengah situasi seperti ini ada misalnya yang kemudian mengatakan tidak tepat sebetulnya kebijakan ini dilakukan misalnya begitu ya, di asimilasi ini dan juga integrasi dilakukan di masa pandemi begitu. Karena situasi ekonomi juga tengah sulit. Lalu bagaimana juga dengan pekerjaan mereka? Apakah bisa dipastikan mereka bekerja apa dan lain sebagainya? Menurut Anda bagaimana Bung Leo dengan kondisi seperti saat ini? Saya kira pengeluaran ini bukan keputusan terbaik dalam kondisi normal. Tetapi dalam kondisi pandemi di mana potensi terinfeksi di dalam itu cukup tinggi, saya kira ini keputusan yang diambil bukan hanya oleh pemerintah Indonesia, tapi ada sekitar 12 pemerintah lain yang mengalami kondisi overcrowded. Ya, kalau kita bicara lapas-lapas 1 orang 1 sel, saya kira nggak ada alasannya, dan mungkin saya yang paling pertama di depan menolak pembebasan napi. Tapi kondisinya potensi infeksi di lapas Indonesia itu sangat tinggi. Dan kita bicara ratusan ribu orang. Jadi ini kondisi
yang terjadi dalam pemahaman saya melihat keputusan menteri itu adalah memang mereka harusnya bebas akhir tahun ini, tapi kemudian dipercepat untuk menghindari terinfeksinya mereka. Nah, bagaimana mereka berhasil beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang sulit ini memang jadi persoalan kita bersama, karena saat ini kita bicara cukup banyak orang yang memang butuh support sekitar, support pemerintah karena kehilangan pekerjaan, dan ini jadi satu tes bagi kita semua. Saya sendiri malah merasa pembebasan sekarang kurang karena harus diperluas dengan pembebasan napi-napi pada kasus penyalahgunaan narkoba dan kasus-kasus victimless crimes lainnya, Pak. Jadi saya berharap sebenarnya ada pembebasan tahap kedua, tapi napi-napi yang melakukan kejahatan tanpa korban. Jadi korbannya adalah diri sendiri. Seperti tadi perjudian, kemudian penyalahgunaan narkoba. Harapannya saat mereka bebas, mereka tidak memberikan ancaman langsung kepada masyarakat karena selama ini mereka juga di penjaranya karena kejahatan terhadap diri mereka sendiri. Oke, baik. Kita break dulu, Pak Asep dan juga Pak Nugroho dan juga Bung Leo. Saya akan bahas nanti kemudian dari pemerintah seperti apa. Pak Nugroho ini menjawab keresahan masyarakat yang ya meskipun jumlahnya belum begitu banyak, tapi kan publik dalam situasi seperti ini juga jadi takut begitu. Jangan-jangan jadi tidak aman kondisi kita karena ada yang ditangkap, dikembalikan lagi ke masyarakat setelah di penjara, dibebaskan. Nah, itu bagaimana akhirnya menjamin dan juga pihak keamanan dari polisi menjamin bahwa situasi ini bisa terkendali, bahwa tidak seburuk yang dibayangkan. Tapi dibahas nanti di segmen terakhir dialog, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, Anda kembali di Newscast, saya langsung ke Pak Asep. Pak Asep, terakhir dari pihak kepolisian, Pak, ini bagaimana supaya mengendalikan keamanan di tengah-tengah keresahan masyarakat ya, karena ada napi yang berulah kembali di sejumlah daerah tadi Anda juga sebutkan, meskipun angkanya masih kecil, tapi kan tentu ini perlu diantisipasi ya, Pak Asep. Bagaimana kepada masyarakat kita, Pak? Ya, secara umum saya berikan gambaran. Meskipun berdasarkan evaluasi adanya peningkatan angka kejahatan ya sebesar 11,8%, dan juga tadi disajikan tentang angka keterlibatan napi yang sedang melaksanakan asimilasi lalu kemudian terlibat kembali dalam kasus pidana. Namun demikian, secara umum situasi Kamtibmas kita dalam keadaan yang aman dan kondusif. Dan kemudian perlu diketahui juga bahwa tidak secara keseluruhan ya pada setiap daerah itu mengalami kenaikan angka kejahatan, khususnya tadi yang melibatkan napi. Dan untuk memberikan jaminan keamanan ya dan kenyamanan masyarakat, kepolisian senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan beberapa pola pemolisian mulai tindakan atau kegiatan yang bersifat preemptif, di mana jenis kegiatannya seperti memberikan himbauan ya Kamtibmas kepada masyarakat. Yang kedua, preventif ini lebih kepada meningkatkan kehadiran anggota kepolisian di tengah-tengah masyarakat, terutama daerah-daerah yang belum mendapatkan perhatian. Dan yang ketiga, dalam rangka memberikan kepastian hukum, kita melakukan penegakan hukum yang tegas dan terukur ya kepada para pelaku kejahatan. Kita sudah ada beberapa contoh yang itu sudah tersosialisasi di media sosial dan juga media mainstream lainnya, bahwa kita tidak segan melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap para pelaku kejahatan. Namun demikian tentunya kita juga perlu ada sebuah kerjasama, oleh karenanya di jajaran kepolisian membangun terus komunikasi dengan teman-teman TNI, pemerintah daerah dan stakeholders lainnya untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas ini dalam keadaan yang kondusif. Terlebih lagi khususnya umat muslim yang akan sebentar lagi melaksanakan kegiatan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya kondisi menjelang kegiatan Ramadan ini kita harus benar-benar memastikan bahwa semua dalam keadaan yang kondusif. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Nugroho. Jadi Pak Nugroho dari Kemenkumham, bagaimana Pak? Apakah ini memang harus ditingkatkan lagi pengawasannya atau seperti apa? Karena supaya bisa tidak terjadi lagi dan masyarakat juga tidak resah begitu dengan napi-napi yang keluar karena lewat program asimilasi ini. Iya, terima kasih.
statement pertama bahwa program pembebasan bersyarat integrasi asimilasi itu kan memang program pembinaan diatur oleh peraturan perundangan yang harus kami laksanakan semaksimal mungkin. Nah, untuk menghadapi situasi sebagaimana yang jadi tersiarlah di media massa. Nah, ini ada dua hal. Yang pertama memang sesuatu yang betul-betul hoax begitu ya. Dalam 10 hari terakhir aja sudah 4 berita hoax seolah-olah mereka narapidana yang sedang menjalani asimilasi melakukan pidana. Setelah kami telusuri, teman-teman di Bapas, di Rutan, koordinasi konfirmasi dengan Kapolres-Kapolres setempat, ternyata itu hoax, nggak ada di sana. Nah, terus yang kedua yang benar-benar memang melakukan kejahatan yang menimbulkan kepanikan kan begitu. Kalau yang pertama teman-teman jangan terus langsung ketakutan begitu. Terus yang kedua, kalau memang kejadian itu memang arahan dari pimpinan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia supaya melakukan pemberitaan yang positif begitu, mengenalkan program pembinaan, program pengawasan, program pembimbingan begitu. Arahan terakhir dari pimpinan kami ke seluruh jajaran. Oke, baik. Saya ke Bung Leo, kalau begitu dari Anda terakhir seperti apa menyikapi situasi yang ada napi asimilasi berulang kembali, tapi di sisi lain juga ini adalah bagian dari pembinaan, apa yang sebaiknya perlu diperbaiki agar tidak lagi terulang kejadian seperti mengulangnya napi-napi yang berulah kembali ini? Saya kira ini adalah fase yang paling penting dalam proses sistem peradilan pidana, di mana napi secara berangsur dikembalikan ke masyarakat untuk beradaptasi reintegrasi sosial. Ini hanya bisa berjalan ya sesuai namanya pemasyarakatan kalau kemudian masyarakat terlibat. Karena ada permasalahan Bapas perlu dikembangkan kapasitasnya, jangkauannya. Sekarang hanya ada sekitar 80 kantor Bapas di harusnya 400 kabupaten kota, jadi masih kurang. Tetapi di sisi lain, meskipun Bapasnya diperkuat, di sisi lain peran serta masyarakat, keluarga, RT, RW kemudian memang teruji. Jadi jangan berasumsi begitu dimasukkan ke penjara, keluar selesai. Enggak. Disinilah fase paling kritis. Ya, yang menentukan apakah orang itu kembali atau tidak. Diterima oleh masyarakat atau tidak. Dapat dukungan atau tidak. Karena tanpa penerimaan, tanpa dukungan, sudah bisa dipastikan dua tipe itu akan melakukan pengulangan kembali. Jadi ini di sini Mas, titik kritisnya ada di sini. Dan itu bukan hanya peran Bapas, Pak Polisi, tapi juga masyarakat. Inilah konsep pemasyarakatan yang sebenarnya. Oke. Mudah-mudahan bisa berkoordinasi dengan baik ya semua level ini, baik di pemerintah, Kemenkumham, pihak kepolisian, kejaksaan, dan juga masyarakat sampai ke tingkat paling bawah untuk bisa mengawasi bersama sehingga tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Terima kasih banyak Pak Nugroho, PLT Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, dan juga Kombes Pol Asep Adi Saputra, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri sudah bergabung, dan terima kasih Bung Leopold Sudaryono, kriminolog Australia National University, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast.